Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Irma. Oke, gimana kabarnya Kak hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan selalu menjaga kesehatan dengan kondisi seperti ini, dengan pandemi seperti ini. Oke, di sini Miss akan melanjutkan materi kelas 9, yaitu materi pembelajaran permainan bulu tangkis. Mungkin di sini kalian sudah tahu ya. Untuk mata pelajaran olahraga diampu oleh Ahmad Sodikin, Ustadz Ahmad Sodikin dengan Ustadz Irma Suryani. Oke, kita langsung saja. Di sini Miss akan mereview materi sebelumnya, yaitu cara memegang raket, ya. Oke, di sini ada dua, yaitu backhand grip dan forehand grip. Kalian bisa dilihat sendiri pada gambar. Backhand grip lebih condong pada ibu jari menghadap ke depan lurus, ya. Sedangkan forehand grip itu seperti berjabat tangan. Ya, di sini Miss hanya review saja, hanya mengingatkan cara memegang raket. Oke, selanjutnya kita akan langsung membahas macam-macam variasi dan kombinasi gerak spesifik permainan bulu tangkis. Ya, yang pertama, variasi dan kombinasi servis panjang dan pukulan forehand. Ya, jadi kenapa variasi dan kombinasi? Di sini menggabungkan dari semua jenis latihan variasi, ya, digabungkan dengan kombinasi gerak. Misalkan servis panjang, ya, diterima dengan pukulan forehand. Itu namanya variasi dan kombinasi. Ya, nah, ya. Yang kedua, variasi dan kombinasi servis panjang dan pukulan backhand. Yang tadi sebelumnya melatih forehand, sekarang melatih backhand. Tetapi ini dalam ranah servis panjang. Ya. Yang ketiga, variasi dan kombinasi servis pendek dan pukulan forehand. Di sini kita sudah masuk ke latihan servis pendek. Dan mengulang lagi dengan pukulan forehand agar lebih terbiasa. Yang keempat, variasi dan kombinasi servis pendek dan pukulan backhand. Yang kelima, variasi dan kombinasi pukulan forehand dan pukulan backhand. Jadi yang dari poin 1 sampai poin 4 itu ada servis. Yang untuk poin 5 ini kita fokuskan pada pukulan backhand dan forehandnya. Oke. Yang keenam, variasi dan kombinasi servis panjang atau pendek, pukulan forehand dan backhand. Di sini tertera atau itu berarti hanya salah satunya saja, ya. Lalu lakukan pukulan forehand dan backhand. Oke. Yang ketujuh, selanjutnya variasi dan kombinasi servis panjang atau pendek, pukulan forehand, pukulan backhand dan pukulan smash. Ya, jadi di sini ada 3 pukulan, ya. Dengan diawali dari salah satu servis, yaitu servis panjang ataupun servis pendek. Oke, di sini Miss akan menjelaskan dari 7 variasi ditambah dengan peraturan permainan. Oke, yang pertama, variasi dan kombinasi servis panjang dan pukulan forehand. Di sini kalian bisa lihat di gambar. Ada gambar yang background warna putih ini sedang melakukan servis panjang. Sesuai judulnya ini di sini adalah variasi dan kombinasi servis panjang dan pukulan forehand. Berarti diterima dengan pukulan forehand. Ya. Oke, di sini Miss akan jelaskan. Pertama, lakukannya berpasangan. Boleh berpasangan, ya. Boleh double, ya. Berdua-berdua, boleh. Oke. Selanjutnya, pemain pertama ini melakukan servis panjang. Apa yang tadi Miss sampaikan sebelumnya. Jadi pemain pertama ini adalah yang memulai servis, ya, servis panjang. Ya, oke, di sini Miss review lagi.
Yang sebelumnya, mengingatkan kembali bahwa servis ini adalah untuk memulai permainan, ya Kak ya. Oke, dengan pegangan forehand yang diarahkan ke pemain kedua. Nah, pemain kedua ini menerima kok dengan mengembalikan kok ke pemain pertama yang tadi melakukan servis dengan pukulan forehand. Ya Kak ya. Oke, di sini ada tujuannya. Semua latihan variasi ini ada tujuannya untuk melatih kelincahan, kerjasama, dan berpikir kritis dan kreatif. Kenapa Ustazah di sini menyampaikan atau menuliskan berpikir kritis dan kreatif? Karena Kak, di sini kita dituntut untuk bagaimana servis panjang ini dikontrol oleh kita, pemain kedua. Ya, otomatis otak kalian akan memerintah. Oh iya, saya harus melakukan pukulan forehand setelah pemain pertama itu melakukan servis panjang. Oke. Selanjutnya, di sini ada variasi kombinasi yang kedua, yaitu servis panjang dan pukulan backhand. Ya, kalian bisa lihat di gambar pertama, sama seperti sebelumnya, yaitu melakukan servis panjang. Tetapi di sini pemain kedua menerimanya dengan pukulan backhand. Ya, tadi sudah dilatih dengan pukulan forehand. Sekarang yang kedua adalah dilatih untuk pukulan backhand. Ya, gambar yang ketiga di bawah mungkin kalian sedikit rumit melihatnya. Di sini yang tadi disampaikan sebelumnya, kalian bisa melakukan dengan berpasangan ataupun seperti ini, double boleh, atau dengan berkelompok seperti ini, ya. Oke, di sini kalian perhatikan. Di sini ada yang melakukan pukulan backhand. Nah, ada yang melakukan pukulan kembali. Ya, tetapi setelah melakukan pukulan ini, mereka bergantian dengan gerakan lari berpindah tempat ke belakang. Oke, kita lanjut variasi dan kombinasi yang ketiga, yaitu variasi dan kombinasi servis pendek dan pukulan forehand. Tadi di awal kita melatih servis panjang. Ya, kita di sini untuk variasi yang ketiga yaitu melatih servis pendek dengan mengkombinasikan pukulan forehand dan backhand. Ya, di sini cara pertamanya kalian lakukan berpasangan atau berkelompok seperti gambar ini ya. Yang kedua, pemain pertama melakukan servis. Nah, oke, di sini ini sudah tuliskan yang melakukan servis. Bisa kalian lihat di sini ada tulisan servis pendek. Berarti pemain inilah yang melakukan servis pendek. Ya. Dan ini pemain kedua yang menerima kok dengan mengembalikan kepada pemain pertama dengan pukulan forehand. Setelah melakukan pukulan forehand, bisa langsung lari ke belakang untuk berpindah tempat dan bergantian dengan teman yang lain. Ya. Sama di sini tujuannya untuk melatih kelincahan kalian. Yang keempat, yaitu variasi dan kombinasi servis pendek dan pukulan backhand. Tadi forehand ya, sekarang pukulan backhand. Oke, kalian bisa lihat di gambar juga. Di sini setelah menuliskan yang melakukan servis pendek. Ya, sama seperti variasi-variasi sebelumnya, melakukannya boleh berpasangan, boleh pula berkelompok seperti di gambar ini. Oke, yang pemain pertama servis pendek. Pemain kedua menerima dengan pukulan backhand. Nah, setelah itu berlari berpindah tempat. Ya. Tetap sama tujuannya untuk melatih kelincahan, kerjasama, berpikir kritis, dan kreatif. Oke, selanjutnya di sini ada variasi yang kelima dan
6 dan 7 ya. Oke, di sini variasi yang kelima bisa kalian lihat di layar. Variasi dan kombinasi pukulan forehand dan backhand. Yang keenam, variasi dan kombinasi servis panjang atau pendek dengan pukulan forehand dan backhand. Yang ketujuh, variasi dan kombinasi servis panjang atau pendek dengan pukulan forehand, pukulan backhand, dan pukulan smash. Di sini Miss akan menampilkan sebuah video yang menggabungkan semuanya ya yang dijelaskan Miss dari awal tadi. Oke, kalian simak ya. Footwork adalah latihan gerakan kaki yang apabila kita lakukan dengan baik dan benar akan mempermudahkan kita menjangkau setiap sisi lapangan. Berikut cara latihannya. Nah, di sini Miss juga review lagi ya Kak ya. Kita sudah melakukan gerakan kaki pula. Nah, di sini menggabungkan gerakan kaki dengan pukulan. Nah, di sini lihat. Anak panah pertama melakukan pukulan forehand dan anak panah kedua pukulan backhand. Nah, di sini tujuannya untuk melatih kelincahan juga. Tetap melakukan pukulan forehand dan backhand. Nah, di sini ada pukulan smash, bisa kalian lihat ya Kak ya. Oke. Kita langsung masuk ke peraturan permainan bulu tangkis. Ya Kak ya, tadi kalian sudah melihat ya, keseluruhan dari mulai gerak kaki, pukulan forehand, backhand, dan pukulan smash. Ya di sini, peraturan permainan bulu tangkis ini salah satunya harus mengutamakan lapangan terlebih dahulu. Ya, di sini bisa kalian lihat dan mengingat kembali ukuran lapangan bulu tangkis ya. Yang gambar pertama ini. Gambar pertama ini panjang 13,40 ya. Lebar dengan lebar 6,10. Ya. Jarak garis servis dari garis net 1,98 ini ya. Ya, Miss tandai dengan kursor Miss. Garis servis tengah dari garis samping lapangan 3,5. Lalu jarak garis samping permainan tunggal. Jadi peraturan lapangan ini permainan tunggal dengan double ini berbeda Kak. Ya, permainan double dengan tunggal ini berbeda. Jarak garis samping permainan tunggal dari garis pinggir lapangan 0,46 meter. Ya, di sini. Oke. Kita langsung ke tinggi net. Ya, tiangnya ini 1,55. Ya. Dengan panjang 1,52. Dengan tinggi netnya saja 1,52, maaf. Nah, di sini gambar yang kedua bisa kalian lihat, di sini ada keterangannya. Ini garis servis pendek ya. Nah, kalau yang ini daerah servis kanan. Garis samping single atau tunggal.
Nah, kalau yang ini double. Nah, double ini sampai sini. Oke? Kalian paham? Nah, di sini juga peraturan permainan selanjutnya itu tidak hanya lapangan juga. Kita perlengkapan pada pemain juga harus disiapkan seperti raket, sepatu, ya. Pakaian itu harus disiapkan. Itu peraturannya. Dan peraturan dalam menghitung, ya, menghitung poin. Oke? Cukup sekian materi yang disampaikan. Nah, kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.